يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa datang berkumpul beribadah di dalam masjid yang dulu dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat dan karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama ketika Allah berikan kepada kita dan jadikan kita hamba yang masih bisa beribadah dan ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah sering dan selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di hari Jumat ikhwatul Islam, di mana hari ini merupakan hari yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Di antara salah satu yang membuat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka cemburu kepada kaum muslimin adalah gara-gara hari Jumat. Karena semua umat dan semua orang mereka ingin mengambil hari Jumat, namun Allah Subhanahu wa taala selewengkan kecuali untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di hari Jumat ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan salah satunya adalah memperbanyak porsi mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di hari-hari yang lain kita tetap dan selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Tapi apabila bertepatan dengan hari Jumat, maka porsi salam dan salawat tersebut tentunya lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'ah. Sesungguhnya salawat yang diucapkan oleh umatku akan diperlihatkan dan diantarkan kepadaku setiap hari Jumat. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma'rudatun alayya, yaitu ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya mereka yang paling pantas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, ternyata ibadah salawat ini merupakan ibadah yang akan memberikan kebahagiaan kepada seorang hamba di dunia dan juga memberikan kelapangan mereka di akhirat sana. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan gundah gelananya. Di akhirat mereka akan paling pantas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan juga memudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa ibadah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memiliki lebih daripada 40 keutamaan. Sehingga di dalam sebuah kitab yang disebutkan Jala'ul Afham fi fadl salati ala khairil anam,
yaitu bagaimana keutamaan orang yang mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi SAW. Maka di dalam kitab ini khusus membahas tentang keutamaan orang yang mengucapkan selawat kepada Nabi. Lebih daripada 40 keutamaan yang akan didapatkan bagi mereka yang mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Salah satunya, merekalah yang paling pantas terhadap Nabi di hari akhirat. Apa makna paling pantas? Paling pantas mendekati Nabi SAW, atau paling pantas mendapatkan syafaat dari Nabi. Paling pantas mereka selalu bergandengan dengan Nabi. Semuanya bisa dimasukkan ke dalam kalimat Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya mereka yang paling pantas terhadap diriku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara ibadah yang paling mulia adalah ibadah selawat, terkhusus apabila kita bertepatan dengan hari Jumat, maka hendaklah kita saling mengingatkan diri, keluarga dan juga saudara-saudara untuk memperbanyak dan selalu mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu bagaimana supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang beribadah kepada Allah otomatis Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Ada sebuah hadis ikhwatul Islam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dengan hadis ini semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Hadis yang sangat luar biasa, yang memberikan masukan, yang memberikan motivasi dan semangat kepada kita bersama. Di samping itu juga kita harus berhati-hati di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini mengatakan ikhwatul Islam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man tusya'aru lahu an-nar yaumil qiyamah." Sesungguhnya ada 3 orang atau ada 3 sifat, ada 3 golongan yang mana merekalah yang pertama kali akan dipanaskan api neraka untuk dirinya. Artinya mereka termasuk orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam api neraka, dan mereka yang pertama. Apakah orang yang dicampakkan ke dalam api neraka itu adalah ahli maksiat? Iya. Tapi ada juga di antara mereka yang ahli ibadah, tapi juga dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita beranggapan yang masuk ke dalam neraka itu hanya orang-orang yang melakukan maksiat. Tidak. Apa contohnya? Hadis ini Nabi SAW menyebutkan yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jihad adalah ibadah yang paling mulia. Zirwatu sanami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihad itu di dalam agama Islam ibarat punuk unta. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan punuk unta? Punuk unta itu adalah sesuatu yang tertinggi yang ada di dalam unta tersebut. Artinya jihad itu merupakan ibadah yang paling tinggi yang ada di dalam agama Islam, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengatakan yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka siapa? Mereka yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka berjihad? Bukankah semestinya orang yang berjihad mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, sebenarnya iya. Tapi kenapa mereka termasuk orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam api neraka? Tentunya kita bertanya. Maka Nabi SAW pun menjelaskan di dalam hadis ini, yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggal dan dibangkitkan oleh Allah. Dikala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ditanya, "Apa yang kau lakukan wahai hambaku?" Maka seorang hamba ini dia mengatakan, "Jahadtu fik." Aku berjihad di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kadzabta." Kamu bohong, kamu dusta. Tidaklah kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau tidaklah kamu berjihad kecuali karena engkau ingin disebut sebagai seorang pahlawan, faqad qil, dan gelar ini sudah kamu dapatkan. Maka orang inilah yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Orang yang beribadah tapi masuk ke dalam api neraka. Namun kenapa? Karena ibadahnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebahagian ungkapan menyebutkan ikhwatul Islam, "Idza lam tukhlis fala tat'ab."
Kalau kamu tidak ikhlas, maka tidak usah kalian berlelah berletih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, salah satu yang menyebabkan ibadah seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, sambungan dari hadis ini, yang kedua, siapa lagi yang masuk ke dalam api neraka? Yang pertama kali dipanaskan api neraka untuk dirinya. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran. Kita tahu ikhwatul Islam, Al-Quran itu mulia. Yang membacanya akan dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membacanya diberikan posisi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak mereka yang bersama Al-Quran ada 5 tingkatannya. Dan tingkatan yang paling tinggi mereka disebut dengan ahlullahi wa khassatuh. Mereka akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala karena yang mereka baca adalah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Azza wa Jalla. Maka pantas mereka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Itu semestinya. Namun tiba-tiba di dalam hadis ini ada orang yang baca Quran, kemudian dialah yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Dia meninggal. Kemudian dikala meninggal Allah bertanya kepadanya. Maka dia pun mengatakan, qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku baca Al-Quran untukmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta. Engkau dusta, engkau bohong. Engkau tidaklah baca Quran kecuali engkau menginginkan agar namamu disebut dengan seorang yang qari. Dan itu telah engkau dapatkan. Maka orang seperti ini ikhwatul Islam, dialah yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Padahal dia baca Quran, namun Al-Quran yang dia baca bukan untuk Allah. Al-Quran yang dia baca untuk manusia, mendapatkan dan mengharapkan pujian dari manusia, itu tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang diberikan kekayaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini pun berinfak, bersedekah, zakat, mengeluarkan hartanya. Kemudian dia meninggal. Ketika dia meninggal, dia pun ditanya oleh Allah, wahai fulan, aku berikan kepadamu harta. Apa yang engkau lakukan dengan harta yang aku berikan? Maka orang ini pun mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku melakukan ini, memberikan hartaku kepada infak ini, zakat ini, sedekah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta. Kamu bohong, kamu dusta. Tapi kamu berzakat, berinfak, bersedekah agar orang-orang memanggil dirimu sebagai seorang yang dermawan, dan gelar itu sudah kamu dapatkan. Maka dialah yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Ternyata tidak semua ibadah yang dilakukan seorang hamba langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak ibadah yang dilakukan oleh seseorang itulah yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita beribadah kepada Allah, kita ingin ibadah kita itu adalah ibadah yang menyelamatkan kita dari api neraka, bukan yang memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu, ternyata tidak semua ibadah yang kita lakukan serta-merta langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian contoh yang kedua, juga di zaman Nabi SAW, agar kita tahu bagaimana pentingnya kita beribadah dan bagaimana kita berhati-hati di dalam ibadah, agar ibadah yang kita lakukan tidak memasukkan kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, tapi mengantarkan kita ke dalam surga, karena itu merupakan tujuan dan cita-cita kita bersama. Tidaklah kita beribadah, tidak kita datang ke kota Madinah berdoa kepada Allah. Apa tujuannya? Cita-cita akhir adalah surga Allah Azza wa Jalla. Tidaklah kita bersedekah, berinfak, melakukan haji, melakukan umrah, kecuali tujuan kita bagaimana Allah ampunkan dosa kita. Tujuan kita sama, tapi tidak semua orang mendapatkan tujuan tersebut. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang salat. Dia salat sunat maksudnya. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba dia pun melakukan ibadah salat di sana. Ketika selesai melaksanakan salat sunat, maka dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi pun menjawab salamnya. Kemudian dikala dia ingin duduk di samping Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, qum fasalli fa innaka lam tusalli. Berdirilah kamu, lakukanlah salat, karena kamu belum melakukan salat. Padahal dia sudah salat di depan Nabi SAW. Nabi lihat dia melaksanakan ibadah salat, tapi Nabi mengatakan, qum, berdiri, fasalli, salatlah, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum salat. Kenapa Nabi mengatakan kamu belum salat? Dia sudah salat, Nabi mengatakan belum salat. Artinya dia sudah salat iya, tapi tidak ada pahala untuk salatnya.
Makanya Nabi mengatakan, kum fasalli, fa innaka lam tusalli. Berdirilah, kembali ulang salat, karena salat yang kamu lakukan tidak ada nilainya. Artinya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, padahal dia sudah salat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini, sahabat ini kembali melaksanakan ibadah salat. Setelah dia salat, dia kembali datang kepada Nabi. Kemudian dikala dia ingin duduk di samping Nabi, Nabi kembali mengatakan perkataan yang sama, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Berdiri, salatlah, ulangi salatmu, karena salat yang tadi kamu lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini kembali melakukan ibadah salat. Sudah 3 kali dia melakukan ibadah salat. Kemudian setelah selesai yang ketiga, dia kembali datang kepada Nabi. Kemudian Nabi masih mengucapkan perkataan yang sama, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Berdiri, ulang salatmu karena kamu belum salat. Kemudian apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, la uhsin ghaira hada. Aku tidak bisa lagi melakukan yang lebih baik daripada ini. Maka setelah itu baru Nabi SAW ajarkan tata cara melaksanakan ibadah salat. Artinya apa ikhwatul Islam? Dia sudah salat, tapi Nabi mengatakan kamu belum salat. Kenapa Nabi mengatakan kamu belum salat? Karena salat yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya baru Nabi SAW mengajarkan bagaimana tata cara salat. Apa maknanya ikhwatul Islam? Dari 2 hadis ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kita harus ingat tidak semua ibadah yang dilakukan seorang hamba serta merta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tidak ada orang yang bisa memberikan jaminan dalam kehidupannya ibadah yang aku lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengatakan demikian. Kita hanya bisa berharap, ya Allah terima amal ibadahku. Ketika kita datang ke Masjid Nabawi melakukan salat, kita pun berdoa, ya Allah terima salatku. Ketika kita berzikir, ya Allah terima zikirku. Ketika kita baca Quran, ya Allah terima bacaan Quranku. Ketika kita melaksanakan ibadah umrah, kita pun berdoa, ya Allah jadikan umrahku adalah umrah yang diterima, umrah yang mabrurah. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi menjamin bahwa ibadah yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah, tidak ada satu pun di antara kita yang bisa mengatakan yang demikian. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berharap kepada Allah agar ibadah tersebut bisa diterima. Sehingga dari 2 kisah ini, dari kisah yang pertama dapat kita ambil pelajaran, atau dari hadis yang pertama dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah tidak akan menerima apapun amal ibadah kecuali mereka yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu adalah sesuatu yang paling berat. Jangan kita pernah menganggap remeh masalah ikhlas. Para ulama saja mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu min niyyati. Sesuatu yang aku selalu mengikatnya, mengobatinya atau menjaganya adalah hatiku agar betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu dari hadis yang pertama, artinya mereka yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Dari hadis yang kedua atau dari cerita yang kedua, Allah tidak akan menerima amal ibadah seorang hamba sampai amal tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan tadi kita contohkan salat. Nabi mengatakan kembali salat wahai saudaraku, wahai sahabatku, karena tadi kamu belum salat, padahal dia sudah salat di depan Nabi. Artinya salat yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan puasa. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan kecuali dahaga, lapar dan haus sahaja. Apa artinya? Ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dapatkan hanya haus, lapar, itu yang dia dapatkan. Pahala puasa tidak dia dapatkan. Artinya Allah tidak menerima amal ibadahnya. Begitu juga dengan amal ibadah yang lain di ikhwatul Islam. Artinya amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita melengkapkan 2 ini. Yang pertama adalah menjaga niat, menjaga hati, menjaga keikhlasan. Dan yang kedua, bagaimana setiap amal ibadah yang kita lakukan betul-betul kita jadikan Nabi sebagai suri tauladan atau kita mencontoh Nabi SAW. Dan pembahasan ini ikhwatul Islam kemarin telah kita jelaskan panjang lebar, yaitu bagaimana supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita contohkan dengan ibadah yang akan kita lakukan, yaitu ibadah umrah. Sebelum kita mencontohkan tentang ibadah umrah ini ikhwatul Islam, kita tahu bahwa Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah 4 kali banyaknya. Yang pertama, ibadah umrah yang dilakukan oleh Nabi SAW disebut dengan Umrah Hudaybiyah. Kenapa disebut dengan Umrah Hudaybiyah?
Dan umrah Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ketika Nabi SAW berangkat dari Madinah menuju Makkah dengan memakai pakaian ihram. Namun tiba-tiba sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah, Nabi dan kaum muslimin dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Mereka tidak boleh masuk ke dalam Makkah. Kenapa Nabi SAW nekat atau para sahabat mereka melaksanakan ibadah umrah pada tahun ini? Karena tahun sebelumnya yang kita kenal dengan perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Sampai sekarang masjidnya disebut dengan Masjid Khandaq. Masjid yang dulu ada kejadian yang luar biasa di sana. Nah, perang ini ikhwatul Islam terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah peperangan ini selesai dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka Nabi mengatakan setelah tahun ini mereka tidak akan pernah lagi berani datang ke kota Madinah. Artinya musuh Nabi yang paling utama adalah orang-orang Quraisy yang berasal dari Mekah. Kemudian orang-orang Mekah ini mereka mengumpulkan semua pasukannya, sekutunya untuk menyerbu Nabi SAW di kota Madinah. Maka disebut dengan Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya berkelompok, sekutu. Kemudian ketika mereka sampai di kota Madinah, Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Kemudian pada akhirnya mereka pulang ke Mekah. Dan Nabi mengatakan setelah tahun ini atau setelah peperangan ini, mereka tidak akan pernah lagi berani datang ke sini. Artinya itu merupakan perang terakhir yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang Mekah. Sehingga pada tahun berikutnya Nabi SAW keluar bersama para sahabatnya melaksanakan ibadah umrah. Karena sudah sekian tahun lamanya Nabi SAW tidak pergi ke Mekah, sekarang merupakan kesempatan Nabi SAW keluar. Maka Nabi dan para sahabatnya mereka keluar ingin melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala sampai di Hudaybiyah, maka didengar oleh orang-orang Quraisy bahwa kaum muslimin sedang keluar. Orang Quraisy menganggap kaum muslimin keluar ingin menyerang Makkah. Tidak, kaum muslimin keluar, mereka ingin melaksanakan ibadah umrah. Apa buktinya? Mereka memakai pakaian ihram, kemudian mereka tidak membawa senjata. Namun orang Quraisy tetap menahan Nabi SAW dan semua para sahabatnya, padahal Nabi sudah memakai pakaian ihram. Kemudian pada akhirnya terjadilah di sana yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan di antara salah satu isi perjanjian tersebut bahwa kaum muslimin tidak diizinkan melaksanakan ibadah umrah pada tahun ini, dan mereka baru diizinkan melaksanakan umrah pada tahun berikutnya. Artinya apa? Pada tahun ke-6 Hijriah ini, Nabi dan para sahabat tetap dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah umrah, walaupun mereka tidak jadi melaksanakan ibadah umrah. Karena mereka tidak sampai ke Makkah Al-Mukarramah, mereka hanya sampai di Hudaybiyah. Dikala sampai di Hudaybiyah, bagaimana caranya? Karena ibadah haji, ibadah umrah, ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita contohkan, kalau kita melaksanakan ibadah salat, kemudian tiba-tiba kita sakit perut, ingin buang air, buang hajat, apakah boleh bagi kita membatalkan salat? Boleh atau tidak? Boleh. Kemudian dikala kita batalkan salat, apakah ada dendanya? Tidak ada. Batalkan salat, kemudian buang hajat, kemudian kita salat lagi, selesai. Begitu juga misalnya dikala kita melaksanakan ibadah puasa, dikala kita puasa tiba-tiba kita sakit, boleh tidak kita membatalkan puasa? Atau dikala kita puasa kita safar, boleh tidak kita membatalkan puasa? Silahkan. Apakah ada dendanya? Tidak. Dendanya hanya ganti puasanya, selesai. Tapi kalau ibadah haji dan umrah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalian wajib menyempurnakan ibadah haji dan umrah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim mereka sudah sampai di miqat, kemudian mereka menyebutkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajja atau labbaik Allahumma hajjan wa umrah, maka tidak boleh bagi mereka membatalkan ibadahnya sampai mereka bertahallul atau sampai mereka mencukur rambutnya. Kalau mereka tidak melakukan yang demikian, misalnya ada halangan seperti Nabi SAW dan para sahabatnya, atau mereka sakit tidak jadi bisa masuk ke Mekah, maka mereka kena denda dengannya. Ibadah ini ibadah yang berbeza dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah lain, kalau ada uzur kita batalkan, selesai, tidak ada masalah. Tapi ibadah ini wajib disempurnakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menyempurnakannya, maka kita kena denda dengannya. Begitu juga dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sampai di Hudaybiyah, kemudian dihalangi, terjadi perjanjian Hudaybiyah,
maka salah satu isinya tidak boleh melaksanakan ibadah umrah pada tahun ini. Kalau ingin tetap umrah pada tahun berikutnya, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambutnya. Kemudian Nabi mencukur rambutnya, sehingga para sahabat yang lain mereka juga mencukur rambutnya. Karena ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat cukur rambut kalian, para sahabat tidak mau. Mereka tidak mau bukan berarti mereka tidak melaksanakan perintah Nabi SAW. Tapi mengapa para sahabat tidak mau? Karena mereka masih berharap untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah, kampung halaman mereka yang sudah lama mereka tinggalkan. Dan zaman Nabi adalah zaman wahyu. Mereka tidak mau mencukur rambutnya karena mereka masih berharap kepada Allah agar turun wahyu dibatalkan perjanjian tersebut. Jadi jangan kita salah di dalam menilai ikhwatul Islam. Ketika Nabi memerintahkan para sahabatnya cukur rambut kalian, maka para sahabat tidak mencukurnya. Bukan berarti mereka tidak taat kepada Nabi, tidak. Tapi mereka masih berharap agar ibadah ini bisa mereka sempurnakan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian Nabi SAW masuk ke kemahnya dan mengatakan kepada istrinya, kenapa para sahabatku mereka tidak mau mencukur rambutnya? Apa kata istri Nabi yang bernama Ummu Salamah? Ummu Salamah ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin melihat para sahabatmu mereka mencukur rambutmu tanpa engkau berkata-kata? Maka tentu itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Tadi Nabi berkata, namun sahabat tidak melakukannya karena mereka berharap masih ada wahyu yang turun dari Allah Azza wa Jalla agar mereka tetap bisa masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Tapi sekarang Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, maukah engkau aku sebutkan kalau seandainya para sahabatmu mencukur rambutnya dan kamu tidak berkata-kata? Maka Nabi mengatakan, bagaimana solusinya? Maka Ummu Salamah menyebutkan, keluarlah ya Rasulullah, keluar dari kemah, kemudian panggil tukang cukur, maka cukur rambutmu di hadapan mereka semuanya. Maka Nabi melakukan apa yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Nabi memanggil tukang cukur, dicukur oleh Nabi SAW rambutnya. Melihat Nabi mencukur rambutnya, maka di saat itulah para sahabat melihat bahwa wahyu tidak mungkin turun lagi. Artinya tahun ini kita tidak akan bisa masuk Makkah. Maka seketika mereka melihat Nabi, semuanya mereka pun mencukur rambut atau mencukur habis rambutnya. Maka ini dihitung sebagai umrah Hudaybiyah. Disebut dengan umrah walaupun Nabi tidak masuk Mekah, tapi tetap dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah umrah. Kenapa tetap disebut dengan umrah? Karena sudah ada niat, sudah ada perjalanan, tapi sesampainya di sana dihalangi, maka Allah tetap memberikan pahala umrah kepada Nabi dan juga para sahabatnya. Dan itu sama dengan kita ikhwatul Islam. Kalau seandainya ada di antara kita yang berangkat melaksanakan ibadah yang mulia ini, tiba-tiba ada halangan karena sakit, masuk rumah sakit, atau karena uzur, karena meninggal, karena yang lainnya, maka dia tetap dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah umrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu umrah yang pertama. Kemudian umrah yang kedua disebut dengan umratul qadha. Umratul qadha ini kenapa disebut dengan qadha? Diambil dari dua kata. Yang pertama diambil dari qadha. Qadha itu artinya mengganti. Karena umrah ini adalah umrah pengganti tahun sebelumnya, maka disebut dengan umrah qadha, umrah pengganti. Maka umrah disebut dengan umrah qadha. Kemudian kenapa lagi disebut dengan umrah qadha? Pendapat yang kedua menyebutkan karena ada sahabat yang menjadi qadhi, yang ditunjuk oleh Nabi SAW, maka dengan itu pula lah disebut dengan qadhi. Kemudian ikhwatul Islam, itu umrah yang kedua. Umrah yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi 3 tahun ini berturut-turut Nabi melaksanakan ibadah umrah. Pada tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-7, dan tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah ini, bagaimana umrah Nabi SAW? Umrah Nabi ikhwatul Islam ketika terjadi Fatu Makkah. Dan Fatu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika terjadi Fatu Makkah, Nabi berangkat dari Madinah menuju Makkah. Apakah tujuan Nabi ingin melakukan ibadah umrah atau ingin membebaskan kota Makkah? Apa tujuan Nabi SAW pada tahun ke-8 Hijriah ini? Tujuan Nabi adalah membebaskan kota Makkah. Makanya disebut dengan Fathu Makkah. Ketika Nabi SAW melaksanakan Fathu Makkah atau berangkat dari Madinah menuju Makkah bersama 10.000 orang sahabatnya, maka sampai di sana orang-orang Makkah tidak bisa melawan Nabi SAW. Kemudian ada di antara mereka yang beriman, ada pula yang tidak beriman. Kemudian setelah Fathu Makkah ada yang namanya Perang Hunain. Kemarin telah kita ceritakan Perang Hunain. Nah, setelah terjadi Perang Hunain, jaraknya Hunain itu kurang lebih 30 kilo dari Mekah Al-Mukarramah.
Kemudian orang-orang yang ada di Hunain mereka lari sampai ke Taif. Ketika mereka lari sampai ke Taif, maka Nabi mengikuti mereka sampai ke Taif. Namun tidak kunjung selesai peperangannya. Pada akhirnya Nabi pulang. Nah, ketika pulangnya Nabi dari Taif menuju Makkah Al-Mukarramah, sampailah Nabi di sebuah tempat yang namanya Ji'rana. Ji'rana ini adalah tempat di mana Nabi menitipkan harta rampasan. Kenapa demikian? Karena dikala terjadi perang Hunain, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an bahwa perang Hunain ini adalah perang di mana Allah berikan harta rampasan yang banyak sekali kepada kaum muslimin. Kemudian ketika Nabi ingin mengejar musuhnya, maka harta rampasan ini dititipkan di Hunain atau di Ji'rana. Harta rampasan Hunain yang tadi didapatkan ditinggalkan di Ji'rana. Kemudian Nabi mengejar mereka sampai ke Taif. Kemudian sepulangnya Nabi dari Taif, maka Nabi singgah di Ji'rana. Ketika Nabi singgah di Ji'rana, maka Nabi mengambil miqat di sana dan Nabi pun akhirnya melaksanakan ibadah umrah. Maka umrah yang ketiga ini disebut dengan umrah Ji'rana. Itulah umrah ketiga Nabi SAW. Kemudian umrah keempat Nabi. Kapan Nabi melaksanakan ibadah umrah yang keempat? Umrah keempat Nabi adalah ketika Nabi melaksanakan ibadah haji. Karena haji yang dilakukan oleh Nabi adalah haji. Apa haji Nabi? Haji itu ada tiga, haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Di antara yang tiga ini, mana yang paling bagus? Tamattu, qiran, atau ifrad? Mungkin bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, istilah ini mungkin istilah baru kita dengarkan. Walaupun pernah kita dengarkan, tapi kita belum menerapkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita bersama untuk bisa menunaikan ibadah haji. Nah, ibadah haji itu ada tiga, tamattu, qiran, ifrad. Nabi SAW melakukan haji yang kedua, yaitu haji qiran. Dan Nabi menganjurkan umatnya untuk melakukan haji yang pertama, yaitu haji tamattu. Makanya antara tamattu, ifrad, qiran, semuanya mulia, tergantung keadaan dan kondisi masing-masing. Tapi yang paling mulia di antara yang mulia adalah haji yang diperintahkan oleh Nabi SAW bagi umatnya untuk melakukannya, yaitu haji tamattu, dan itulah kebanyakan haji yang dilakukan oleh kaum muslimin. Namun Nabi SAW melaksanakan haji Nabi adalah haji qiran. Kenapa Nabi melakukan haji qiran? Karena Nabi membawa dombanya, sembelihannya atau yang kita kenal dengan damnya dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, bagaimana caranya kita membawa dam? Tak mungkin. Sehingga kita dianjurkan dan diberikan kemudahan. Haji tamattu namanya. Tamattu itu artinya haji yang paling mudah. Makanya disebut dengan tamattu, diambil dari kata-kata tamattu'an. Itu mudah bagi umat, senang mereka melakukannya, maka disebut dengan haji tamattu. Walaupun antara tamattu dengan qiran sedikit perbedaannya. Tamattu dengan qiran itu sama-sama ada ibadah umrahnya. Sedangkan ifrad tidak ada umrahnya, hanya melaksanakan ibadah haji saja. Nah, Nabi SAW melakukan haji qiran. Haji qiran artinya Nabi melakukan umrah sebelumnya. Tapi umrah dengan haji tidak ada batasannya. Artinya orang yang melakukan ibadah umrah, maka mereka tidak boleh melepas pakaian ihramnya sampai datang musim haji. Maka disebut dengan haji qiran. Sedangkan mereka yang tamattu, mereka melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka memendekkan rambutnya, kemudian mereka memakai pakaian biasa, dan baru mereka kembali memakai pakaian ihram pada tanggal 8 atau tanggal 9 Hijriah. Artinya ada jeda di sana dan mereka boleh memakai pakaian biasa. Maka disebut dengan tamattu. Sedangkan qiran mulai dari kita miqat tidak boleh menanggalkan pakaian ihram sampai selesai haji, baik itu tanggal 12 atau tanggal 13. Dan itulah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu haji qiran. Haji ifrad, haji qiran atau haji tamattu, yang manapun, tapi intinya ada umrah di awalnya. Itu dia. Perbedaannya sedikit saja, ikhwatul Islam. Kalau haji tamattu itu 2 kali sa'inya. Kalau haji qiran 1 kali sa'inya. Selesai, itu aja perbedaannya. Kemudian juga di antara perbedaan yang lain, kalau qiran tidak boleh ditanggalkan pakaian ihramnya. Nah, itulah haji. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, itulah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, umrah Nabi yang keempat adalah berbarengan dengan hajinya. Artinya itulah yang disebut dengan umrah pada tahun ke-10 Hijriah, yang di saat itu juga Nabi SAW melakukan ibadah haji.
maka 3 kali atau 4 kali inilah Nabi SAW melakukan ibadah umrah. Jadi kalau ada yang bertanya berapa kali Nabi SAW melakukan ibadah umrah, maka jawabannya umrah Nabi SAW 4 kali. Sedangkan haji Nabi SAW berapa kali? Kita tahu ikhwatul Islam, kapan ibadah haji diwajibkan? Kapan ibadah haji diwajibkan? Ibadah salat diwajibkan kapan? Ketika Isra dan Mi'raj, atau ketika Mi'raj. Mi'raj itu kapan? Ada yang menyebutkan pendapat yang kuat tahun ke-10 dari kenabian. Tayyib. Kemudian puasa kapan diwajibkan? Puasa. Sebentar lagi kita puasa. Kapan puasa itu diwajibkan pertama kali? Tahun ke-4 atau tahun ke-5? Nah, kapan ibadah puasa diwajibkan kepada kaum muslimin? Ada yang tahu? Ibadah puasa kapan diwajibkan? Kalau tidak tahu cari sendiri ya. Baik, kami tidak mau menyebutkannya. Baik, ibadah haji kapan diwajibkan? Tahun ke-5 atau tahun ke-6? Ibadah haji, kapan haji itu wajib? Juga cari sendiri. Baik. Ibadah haji ini umatul Islam diwajibkan. Ibadah haji secara umum diwajibkan mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fil nasi bil hajj. Tapi kapan diwajibkan haji kepada kaum muslimin? Karena haji itu mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Artinya orang Quraisy, orang jahiliyah, mereka berhaji atau tidak? Berhaji, karena haji itu memang sudah wajib dari zaman dahulu kala. Tapi pertanyaannya, kapan haji itu diwajibkan kepada kaum muslimin? Makanya ikhwatul Islam, orang yang melaksanakan ibadah haji, pertama kali mereka melaksanakan ibadah haji, maka haji mereka disebut dengan haji Islam. Kenapa disebut dengan haji Islam? Yang pertama, karena dengan mereka melaksanakan ibadah haji, sempurna Islamnya, sempurna rukun Islamnya. Yang kedua, karena haji yang mereka lakukan berbeda dengan haji-haji sebelum Islam. Karena haji itu sudah ada zaman dahulu kala, mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kapan diwajibkan kepada kaum muslimin? Pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini karena ada kendala atau ada hal-hal yang perlu diselesaikan oleh Nabi. Tapi Nabi melaksanakan ibadah haji baru pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Nah, pada tahun ke-10 Hijriah inilah Nabi melaksanakan ibadah haji yang berbarengan dengan ibadah umrah. Sehingga haji Nabi 1 kali, umrah Nabi SAW 4 kali. Dan sekarang kita ingin melihat sedikit di ikhwatul Islam tata cara umrah yang disebutkan oleh Nabi SAW, terkhusus bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, agar ibadah umrah kita ini adalah ibadah yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagaimana kita sebutkan di ikhwatul Islam, hadis yang pertama kita bacakan, ingat, banyak orang yang beribadah kepada Allah namun dengan ibadahnya diantarkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang pertama karena mereka riya, mereka sum'ah, mereka tidak ikhlas karena Allah. Terutama ibadah yang mulia ini ikhwatul Islam, ibadah haji dan ibadah umrah. Anggaplah kita sedang melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah ini ikhwatul Islam adalah ibadah yang lebih kuat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah salat 5 kali sehari semalam kita melakukannya, jarang terdetik di dalam hati kita untuk riya dan sum'ah. Begitu juga dengan ibadah puasa, begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Bukan tidak ada, tapi jarang. Tapi kalau sudah ibadah umrah, maka disitulah syaitan pandai menggoda. Kamu ini umrah, jarang-jarang kamu melakukannya. Silakan ini, kabarkan ini, beritahukan ini, sebutkan kepada orang kamu sedang berdoa di Masjid Nabawi, kamu beribadah di Raudhah Asy-Syarifah misalnya, atau sebutkan kepada orang, sampaikan kepada mereka kamu sedang tawaf, kamu sedang berada di Safa, kamu sedang berada di Marwah. Itu semuanya adalah godaan syaitan. Sehingga ikhwatul Islam, ada sebuah ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ungkapan ini secara sanad dia tidak kuat, tapi ungkapan ini memiliki makna yang sangat kuat. Apa ungkapan yang disebutkan oleh Umar bin Khattab? Orang yang haji, orang yang umrah itu banyak sekali. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu banyak sekali. Terutama di zaman sekarang kita ini. Di zaman kita sekarang ini banyak sekali. Tapi mereka yang betul-betul melaksanakan ibadah haji dan umrah sedikit sahaja. Bisa jadi karena keikhlasannya, bisa jadi karena banyak hal-hal yang menyimpang dari aturan yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau yang demikian.
Sehingga kita ingin mengetahui bagaimana ibadah umrah, tentunya agar ibadah umrah ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, kita harus tahu bagaimana tata cara umrah sebelum kita melakukannya, atau kita membahas tentang masalah umrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu di dalam setiap ibadah ada namanya rukun, ada namanya wajib, ada namanya sunnah atau mustahab. Kalau umrah ini rukunnya kira-kira berapa? Ada yang tahu? 4 atau 5? Siapa yang bisa jawab rukun umrah? Yang pertama kali kita dahulukan yang tua ya. Baik, silakan. Berapa rukun umrah? 5. Baik, yang pertama ihram, yang kedua tawaf 7 kali, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah, silakan. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Sama-sama, tapi salah ya Pak ya. Baik. Rukun umrah berapa? Siapa yang berani benar? Bukan berani jawab, berani benar menjawab. Rukun umrah berapa? Silakan Pak. Berapa jumlahnya? Pertama berapa? 5, 6. Baik, ditambah lagi 1 ya. Ini 5, ini 6. Baik, yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib, yang keenam niat, tawaf, sa'i, tahallul. 5, berarti sama jawabannya dengan ini ya. Berarti bukan 6 ya. Berarti sama jawabannya. Yang lain yang berani benar 4. Betul, 4. Rukun umrah itu hanya 3 sahaja. Tahallul, mencukur rambut atau memendekkan rambut, itu rukun atau wajib? Rukun atau wajib? Wajib atau rukun? Atau sunat? Ini bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah. Rukun saja kita tidak tahu, macam mana kita nak umrah? Siapa yang tahu? Baik, kita sebutkan. Rukun umrah itu hanya 3 sahaja. Yang pertama niat, itu rukun. Dan niat semua kita pasti tahu melakukannya, karena tidak ada orang yang berangkat ke sini kecuali mereka pasti berniat. Yang kedua tawaf, kita juga tahu. Yang ketiga tawaf lagi, karena tawaf itu ada 2. Yang pertama tawaf di Ka'bah, yang kedua tawaf di antara Safa dan Marwah, atau dengan istilah yang lebih kita kenal dengan sa'i. 3 inilah rukunnya. Selesai. Paham atau tidak? Terus yang wajibnya mana? Nah, sekarang pertanyaannya, berapa wajibnya? Wajib umrah berapa? Wajib umrah, saya tahu berapa wajib umrah? Wajib umrah itu hanya 2 saja. Yang pertama, tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan berihram. Beda antara niat dengan miqat. Ada orang yang melewati miqat, dia sudah berniat, tapi dia melewati miqat, kemudian dia tetap pergi ke Mekah. Apakah ibadah umrahnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Betul, saat dia meninggalkan lewat miqat. Siapa yang jawab, angkat tangan? Sah atau tidak? Ada orang yang miqat, misalnya kita ke Madinah, kemudian sampai di Madinah kita ingin pergi ke Mekah, lewat miqatnya, kemudian kita tetap lewat, kita tidak mau putar balik, kita langsung pergi ke Mekah. Sampai di Mekah kita melaksanakan tawaf, sa'i, dan berikutnya. Bagaimana hukum umrahnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia melewati miqat. Berarti kalau tidak sah, berarti lewat miqat itu hukumnya rukun. Wajib atau rukun? Kalau meninggalkan yang wajib, apakah contoh? Kita contohkan di dalam salat. Kenapa kita menyebutkan rukun, wajib, dan sunat? Contoh, di dalam salat ada rukun, ada wajib, ada sunat. Kalau ada orang yang lupa rukunya lupa, apakah salatnya sah? Ruku itu apa hukumnya? Rukun atau wajib? Rukun. Apabila hilang rukunnya, apa hukum salatnya? Batal rakaatnya. Tetap dia melanjutkan salatnya, tapi batal rakaatnya karena tinggal rukunnya. Tapi kalau ada orang yang lupa tasyahud awal, dia lupa tasyahud awal, apakah salatnya sah? Sah atau tidak? Sah atau tidak?
Atau ada orang yang lupa berdoa di kala sujud. Doa di waktu sujud itu hukumnya apa? Wajib. Dan rata-rata kita meninggalkannya. Terutama di dalam sholat jemaah. Kadang-kadang kita menghayal kemana-mana, lupa bacaannya. Nah, kalau kita meninggalkannya, yang wajib ini, apakah sholat kita sah atau tidak? Apa jawabannya para jamaah umrah? Kalau meninggalkan yang wajib-wajib salat, salat kita tetap sah, tapi kita mengganti dengan sujud sahwi. Hukum di dalam ibadah itu sama. Kalau yang rukun tinggal batal, kalau yang wajib tinggal bisa dibayar dengan denda. Begitu juga dikala kita melaksanakan ibadah umrah lewat miqatnya, yang mana miqat ini adalah wajibnya, berarti kita tetap melaksanakan ibadah umrah. Maka umrahnya sah atau tidak? Sah, tapi dia membayar denda. Bisa dipahami? Itulah kenapa kita membedakan mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Tapi misalnya ada orang yang di antara kita, ada orang yang melaksanakan ibadah umrah. Kemudian terutama kaum laki-laki, kita tahu di antara melaksanakan ibadah umrah, maka kita membuka lengan yang bagian kanan. Tiba-tiba ada orang yang tawaf, ditutup semuanya, atau dibuka kedua-duanya. Bisa dipahami? Yang satu ditutup semuanya, yang kedua dibuka semuanya. Apakah tawaf mereka sah? Sah atau tidak? Siapa yang jawab, angkat tangan. Yang berani benar. Ayo silakan. Kenapa sah? Karena apa yang sunat? Karena membuka lengan yang bagian kanan hukumnya wajib atau rukun? Sunat. Siapa yang bilang sunat? Yang membuka lengan ini wajib atau rukun? Betul jawabannya sunat. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu baik. Barakallahu baik. Artinya ikhwatul Islam, itu sebagai muqaddimah di dalam memahami masalah kaidah ibadah umrah. Harus kita tahu mana wajib, mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Kalau rukun tinggal, salah satu rukun yang 3 ini, tadi kita sebutkan rukun yang pertama niat, tawaf, sa'i. Kalau itu hilang, maka hilang ibadah umrahnya, harus diulang. Tapi kalau yang wajib, misalnya ada orang yang melaksanakan ibadah umrah, lupa dia mencukur rambutnya, atau lupa dia memendekkan rambutnya, umrahnya sah atau tidak? Sah, tapi dia bayar denda. Atau seperti melewati miqat, karena wajib umrah itu hanya 2. Yang pertama, tidak melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram bagi mereka yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Yang kedua, bertahallul. Sebenarnya bukan tahallul, namanya adalah halak atau taksir, mencukur habis atau memendekkan rambutnya. Kalau yang 2 ini disebut dengan wajib, sisanya itu disebut dengan sunnah. Itu secara hukum. Itu adalah hukum-hukum yang ada di dalam masalah ibadah umrah. Sekarang kita mulai sedikit demi sedikit ikhwatul Islam, karena kita ingin berumrah walaupun hukumnya sunnah, tapi kita tidak ingin meninggalkannya. Banyak pahala yang luar biasa di sana. Tapi secara hukum agar kita tahu, karena apabila kita meninggalkan salah satunya, kita tahu hukumnya dan kita tahu konsekuensinya apa kalau kita meninggalkan kegiatan ini. Nah, kalau melaksanakan atau dikala kita melaksanakan ibadah umrah ikhwatul Islam, yang pertama tentunya kita memakai pakaian ihram. Dan pakaian ihram itu, awal memakai pakaian ihram secara sempurna, itu tentunya kita lakukan di miqat sana secara sempurna. Bukan berarti sebelumnya tidak boleh bagi kita memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram itu boleh di mana saja, tapi kita tentunya tidak sempurna sampai kita berada di miqat. Misalnya biasanya kaum muslimin mereka berangkat setelah zuhur. Sebelum zuhur mereka sudah memakai pakaian ihram, tapi belum sempurna. Mereka pakai pakaian ihram tapi masih pakai baju. Mereka pakai pakaian ihram tapi mereka masih pakai celana dalam. Tapi apabila sudah sampai di miqat, maka betul-betul dilepaskan semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, sampai di miqat. Miqat itu sebagaimana kemarin kita sebutkan, miqat itu ada 5. Dan salah satunya adalah miqat penduduk Madinah yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Miqat penduduk Madinah merupakan miqat yang terjauh di antara miqat-miqat yang ada. Dan itu merupakan di antara salah satu keutamaan mereka yang datang umrah, terlebih dahulu datang ke kota Madinah. Kenapa demikian? Karena miqatnya paling jauh. Dengan miqat jauh, maka ibadah mereka pun lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan yang lainnya. Miqat Madinah, jauhnya, jaraknya kurang lebih 400 kilo. Sedangkan miqat yang lainnya 100, 150, maksimal 200. Sedangkan miqat penduduk Madinah 400. Artinya selama berada dari miqat sampai ke Mekah, maka mereka akan memenuhi
waktunya dengan beribadah kepada Allah, tentunya pahala yang mereka dapatkan lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Dan miqat itu ikhwatul Islam hanya sekedar lembah sahaja. Kita harus ingat, miqat itu lembah. Apakah Nabi SAW sesampainya di miqat Nabi SAW melaksanakan ibadah salat? Apa jawabannya? Siapa yang tahu? Apakah Nabi SAW dikala sampai di miqat Nabi melakukan ibadah salat? Kalau ada di antara kita yang lewat miqat, kemudian dia tidak turun di miqat karena sakit atau berhalangan atau yang lainnya, apakah umrahnya sah atau tidak? Apakah kurang pahalanya atau tidak? Agar kita tahu hukumnya. Apakah Nabi SAW dikala sampai di miqat Nabi melakukan ibadah salat? Siapa yang tahu jawabannya? Baik, tidak. Betul Nabi tidak melakukan salat sampai di miqat. Apa alasannya? Tidak ada alasannya. Tidak ada hadisnya. Ada hadisnya. Hadis Jabir. Nabi salat di sana 2 rakaat. Berarti jawabannya Nabi salat atau tidak? Betul, tadi tidak, sekarang iya. Baik, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Tadi ikhwatul Islam, ingat, sampainya di miqat Nabi melaksanakan salat, iya. Tapi salat apa yang dilakukan Nabi SAW di sana? Nabi melakukan salat asar 2 rakaat di sana. Karena biasanya perjalanan kita ini bagus sekali. Sama dengan Nabi SAW. Nabi itu suka kalau melakukan safar setelah zuhur. Dan rata-rata kita melakukan safar juga setelah zuhur. Itu adalah perjalanan yang bagus. Hanya saja, dikala Nabi berasal dari sini sampai ke miqat, sampai di miqat, Nabi melakukan asar di sana. Kita melakukan asar di mana? Di sini. Iya atau tidak? Karena kita akan jamak. Salah atau tidak? Tidak menjadi masalah. Agar kita tahu Nabi salat di sana atau tidak? Iya. Tapi salat apa yang dilakukan Nabi? Nabi melakukan salat asar di sana. Karena dulu tidak ada masjid di sana. Nah, kalau tiba-tiba ada kaum muslimin, kemudian mereka pergi ke miqat, mereka salat 2 rakaat di sana, boleh atau tidak? Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Siapa yang tanggung jawab? Angkat tangan. Agar kita tahu apa hukumnya. Boleh tidak kita salat di sana? Boleh. Kenapa? Karena sekarang ada masjid di sana, berarti kita salat masuk. Insya Allah, silakan. Insya Allah. Syukurillahiyyakum warahmatullahi. Bisa dipahami? Atau ada di antara kita yang salat wudu, atau ada di antara kita yang salat tahiyatul masjid sambil menunggu kawannya. Tapi kalau Nabi SAW, karena tidak ada masjid di sana, Nabi tidak salat kecuali salat asar 2 rakaat di sana. Agar kita tahu salat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi salat 2 rakaat di sana bersama para sahabatnya salat asar, karena Nabi tidak sama dengan kita. Kita melakukan salat asar di sini karena kebanyakan kita jamak dengan zuhurnya. Kalau Nabi tidak dijamak oleh Nabi SAW, kenapa Nabi tidak menjamaknya? Karena Nabi berasal dari kota Madinah. Madinah ini kampung halaman Nabi SAW. Dan menjamak itu ikhwatul Islam, ada qasar, ada jamak. Jamak itu atau qasar hanya dilakukan di kala safar. Kalau jamak boleh dilakukan di safar ataupun tidak. Itu perbedaannya. Bisa dipahami? Kita ulang lagi. Tidak boleh kita melakukan qasar kecuali dikala kita safar saja. Tapi boleh bagi kita melakukan salat jamak, kita safar atau kita tidak safar. Maka boleh kedua-duanya. Sehingga orang yang tidak safar tidak boleh bagi mereka mengqasar. Contoh, ada di antara kita yang sakit, yang dia tidak mungkin melakukan salat kecuali di atas kasurnya. Apakah boleh bagi mereka mengqasar salatnya? Boleh atau tidak? Tidak dianjurkan bagi mereka mengqasar. Kenapa? Karena mereka tidak safar, tapi mereka sakit. Boleh menjamak, tapi jangan diqasar. Karena qasar itu khusus bagi mereka yang safar. Nah, kita rata-rata di sini safar. Rata-rata di sini kita safar, sehingga ada keringanan bagi kita untuk menjamak dan mengqasar. Maka kita jamak dan mengqasar di sini. Kalau Nabi, dia berasal dari Madinah. Madinah ini kampung halaman Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi berada di sini, ingin melakukan ibadah umrah, Nabi belum melakukan salat asar. Kenapa? Karena Nabi belum melakukan safarnya. Sehingga safar itu ikhwatul Islam tidak boleh bagi kita menjamak dan mengqasar. Ingat, sampai kita sudah melakukan safar itu sendiri. Misalnya sekarang kita Madinah, anggaplah kita penduduk Madinah, kita ingin pergi ke Mekah. Kapan boleh bagi kita mengqasar? Dikala kita berada di Madinah, belum lagi kita qasar. Tapi setelah kita keluar,
maka baru boleh diizinkan bagi kita untuk mengqasarnya. Maka Nabi kenapa melakukan salat asar 2 rakaat? Kenapa tidak di sini Nabi salat asarnya? Karena Nabi di sini kampung halamannya. Dikala keluar baru Nabi mengambil keringanan tersebut. Bisa dipahami semuanya? Baik, kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di sana, maka Nabi naik ke atas kendaraannya, onta yang kita kenal dengan qaswa. Apa arti qaswa? Selalu kita menyebutkan onta qaswa ini memiliki makna yang sangat indah. Qaswa itu diambil dari kata-kata qasa dan ya. Qasa ya, seperti Masjid Aqsa. Apa arti Masjid Aqsa? Apa arti Masjid Aqsa? Aqsa diambil dari qasa dan ya. Apa artinya? Jauh. Kenapa Masjid Aqsa disebut dengan Masjid Aqsa? Karena jauh dari Masjidil Haram Makkah dan jauh dari Masjidil Haram Madinah, maka disebut dengan Masjid Aqsa, masjid yang jauh. Itu pula lah bahasa yang dipakai untuk unta Nabi, namanya qaswa, artinya jauh. Karena unta Nabi jauh berbanding dengan unta-unta yang lainnya. Dari segi kekuatan, dari segi kecepatan, unta Nabi sangat berbeza dengan unta-unta yang lainnya. Maka unta Nabi dinamakan dengan qaswa, artinya unta Nabi itu sangat kuat. Nah, ketika Nabi SAW naik ke atas ontanya, naik kendaraan kalau bahasa kitanya, maka Nabi mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Karena Nabi melakukan haji qiran sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan ada sebuah kalimat yang juga diucapkan oleh Nabi SAW. Nabi mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Itu kaedah di awal kita melangkah melakukan ibadah yang mulia ini. Dan juga dianjurkan bagi kita bersama mengucapkan kalimat apa yang disebutkan oleh Nabi. Kalau kita tidak ucapkan juga tidak menjadi masalah, karena ini tidak wajib dan juga tidak rukun. Makanya itulah gunanya kita awal fondasi, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, agar kita tahu kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa dengannya, tapi kita tidak ingin meninggalkannya karena kita ingin melakukan ibadah secara sempurna. Ibadah itu ikhwatul Islam terbagi kepada dua. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah kadar wajib. Ada ibadah disebut dengan kadar sempurna. Kadar wajib bagaimana? Kita contohkan. Ada orang yang berwudu, dia membasuh mukanya, langsung basuh muka, ambil air, langsung basuh muka, tangan, usap kepala, dan basuh kaki. Apakah wudunya sah atau tidak? Sah atau tidak wudunya? Sah. Tapi pertanyaannya, sempurna tidak wudunya? Tidak sempurna. Sempurna bagaimana? Diawali dengan tentunya bismillah, sudah pasti. Kemudian tangan berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Itu disebut dengan kadar sempurna. Ada kadar sempurna, ada kadar wajib namanya. Dan itu harus kita tahu dalam setiap ibadah. Setiap ibadah ada kadar wajibnya, ada kadar sempurnanya. Dan bagaimana dengan Nabi SAW kalau Nabi menaiki kendaraannya? Anas bin Malik radhiyallahu taala menyebutkan Nabi SAW mengatakan setelah labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah. Labbaik Allahumma hajjah itu ikhwatul Islam itu tidak dinamakan dengan niat. Karena niat kira-kira bagi kita yang melaksanakan ibadah yang mulia ini, kapan kita berniat? Kapan kita berniat? Mungkin ketika kita berada dalam perut ibu kita sudah berniat. Artinya niat itu sudah jauh-jauh hari. Niat itu sesuatu yang jelas. Tapi kenapa kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan? Karena ingin mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tempat yang dianjurkan bagi kita mengangkat suara. Yang pertama dikala kita berada di miqat, labbaik Allahumma hajjah, labbaik Allahumma umrata, kita angkat suara karena itu adalah bagian syiar. Kalau niat sudah jauh-jauh hari kita berniat. Begitu juga yang kedua dikala kita menyembelih atau berkorban. Orang yang berkorban, apakah ketika itu mereka berkorban atau jauh-jauh hari mereka sudah berkorban? Jauh-jauh hari mereka sudah berkorban. Bahkan mereka tidak memotong kukunya, tidak mengambil rambut yang ada di badannya. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah, maka mereka pun mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dengan diangkat suaranya. Apakah kalimat ini adalah bagian dari niat? Tidak. Tapi ini adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Niat sudah jauh hari dia melakukannya. Bisa dipahami? Nah, dua tempat ini diangkat suara. Kenapa? Karena ingin mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam ibadah yang mulia ini. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, Anas bin Malik menyebutkan Nabi pun mengucapkan Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'ah.
Artinya besok kita sambung insya-Allah taala bagaimana tata cara umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menjadikan umrah kita adalah umratan mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita dan dikabulkan doa-doa kita semuanya. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, kealfaan kami, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap kepada Allah agar kita selalu bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله